Hadirin asadakumullah, khatib mengajak kita semua, khususnya di khatib pribadi, untuk berusaha seoptimal mungkin meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan sekadar kuantitas. Dan sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Fatir, salah satu indikasi dari naiknya kualitas ibadah seorang hamba, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, ibadah sosial maupun ibadah ritual, adalah semakin adanya khusyuk di dalam hati kita. Jadi kalau kita ingin menilai apakah perbuatan amal ibadah kita ini sudah semakin baik di sisi Allah, maka alat ukurnya adalah khusyuk. Sampai saking mulianya dan saking manfaatnya perasaan khusyuk ini, rasa khusyuk ini, Allah sematkan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang beriman beruntung, semua orang beriman beruntung, tapi spesial yang dimaksud oleh Allah adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Hadirin asadakumullah, para alim ulama memaknai khusyuk bukan sekedar untuk sholat, karena teks Al-Quran dan hadis pun banyak bahwa hati seseorang itu juga diperintahkan untuk khusyuk, bahwa pikiran kita, mentalitas kita, suara kita, gerakan amal ibadah kita, pergerakan anggota badan kita pun diperintahkan untuk khusyuk. Apa itu khusyuk? Secara bahasa muradifnya atau persamaannya adalah khudu', tunduk, menghinakan diri, menjatuhkan diri sejatuh-jatuhnya, bukan di hadapan manusia tapi di hadapan Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga khusyuk ini indikator kualitas amaliyah kita, bukan sekedar hitung-hitungan rokaat bila kita menghitung sholat, atau hitung-hitungan jumlah rupiah bila kita bersedekah, atau hitung-hitungan jumlah banyak orang yang kita bantu agar mereka terbebas dari kesusahan. Namun indikator utama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah khusyuk. Hadirin asadakumullah, kita sedikit fokus pada sholat, karena hadirin, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Kita berharap Ramadan kita tahun ini lebih baik, lebih khusyuk, lebih dekat dengan Allah, lebih naik kualitasnya, lillah ilallah fillah, karena Allah, untuk Allah, dan kita berharap semua balasan dari Allah. Hadirin asadakumullah, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk, agar hati kita ini dititipin oleh Allah rasa khusyuk? Karena khusyuk ini kondisi iman kita yang ada di dalam hati. Ketika iman kita bahas letaknya di hati, takwa kita bahas letaknya di hati, khusyuk kita bahas juga letaknya di hati. Sehingga ukuran ibadah seseorang, kualitasnya itu ditentukan oleh khusyuk ini. Hadirin, khusyuk tentu bukan fokus atau konsentrasi, karena sangat berbeda. Khusyuk adalah rasa menghinakan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya. Dan kita perlu ingat kembali, bukan sekedar masalah sholat, tapi dalam masalah apapun, dalam beraktivitas sosial sehari-hari di rumah tangga kita, bersama masyarakat kita, di tengah karyawan kita mungkin, atau bersama atasan kita, bawahan kita, murid-murid kita, guru-guru kita,
semuanya, semua manusia dalam alam semesta ini, kita menghadiri waktu-waktu yang Allah titipkan dalam kehidupan kita masing-masing dengan selalu mengusahakan khusyuk di dalam hati kita. Hadirin asadakumullah. Mengapa orang itu sholatnya masih sulit khusyuk? Bukan hanya orang, kita semua mungkin juga terus berjuang. Karena khusyuk ini karunia Allah, tidak bisa tiba-tiba dapat. Perlu ada langkah, perlu ada usaha, perlu ada keseriusan. Sampai bagaimana seseorang bisa khusyuk di bulan Ramadan, persiapannya dari Rajab ke Sa'ban. Bagaimana seseorang bisa merasakan khusyuk, maka persiapannya tentu tidak instan. Ada langkah-langkah yang dirumuskan oleh para alim ulama. Karena hadirin asadakumullah, penyebab bahwa seseorang beribadah tidak khusyuk tentu banyak sekali. Salah satunya mungkin sebagaimana penjelasan para alim ulama, hati kita yang kurang jernih, dosa-dosa kita yang banyak, kemudian kecintaan kita terhadap dunia yang luar biasa, kebanggaan kita terhadap prestasi-prestasi yang kita capai terlalu, sehingga menyulitkan kita untuk khusyuk. Hadirin asadakumullah, kalau kita lihat di Al-Mustakhlas fi Tazkiyatin Nafs, ya, fi Tazkiyatin Nufus, karya Said Hawa, beliau menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali agar orang itu bisa khusyuk. Langkah-langkah yang perlu dilakukan agar seorang hamba Allah bisa khusyuk. Yang pertama, kalau kita ingin khusyuk adalah menghadirkan hati kita kepada Allah. Dan ini hadirin, untuk zaman sekarang ini tidak mudah menghadirkan hati kepada Allah dalam setiap amal perbuatan, khususnya sholat. Tidak mudah. Apalagi dalam fenomena psikologi sekarang disebut multitasking spiritual. Ada banyak urusan-urusan yang dipikirkan karena ruwetnya kehidupan dunia, sampai dalam urusan spiritual pun dibawa. Dalam urusan ibadah pun akan mengganggu hati kita untuk hudurullah, menghadirkan Allah atau menghadirkan hati kita di sisi Allah. Dan dalam pendapat para ilmuwan psikologi, memang manusia tidak bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu, apalagi terkait dengan hati. Dia perlu semacam restart spiritual, semacam cleansing, semacam refresh. Manusia itu perlu begitu. Dan Islam menyediakan waktu-waktunya yang wajib 5 kali dalam sholat. Kalau kita sudah mampu khusyuk bukan hanya di dalam sholat, maka setiap hari, setiap saat kita bisa menikmati khusyuk itu. Kalau khatib mengistilahkan connecting Allah, bagaimana kita mampu menghubungkan setiap apa yang kita indra kepada Allah, itu akan sangat membantu kita untuk khusyuk. Hadirin asadakumullah, menghadirkan hati kita kepada Allah itu memang tidak mudah, perlu perjuangan. Maka para alim ulama mengajarkan doa yang diambil dari Al-Quran pula. Sebelum sholat kita membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini doa ini luar biasa. Kalau kita kaji, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan setan, dan aku berlindung kepadamu ya Rabb jikalau setan itu menyertai setiap aktivitas kehidupanku.
ayyahdurun. Jadi setan itu hadirin azakumullah memang selalu ingin hadir dalam kehidupan seseorang, ya, dan selalu ingin mencampuri urusan-urusan ibadah seseorang. Karena dalam konsep Islam, ibadah bukan hanya ritual, sosial pun bisa menjadi pundi-pundi pahala kita di akhirat. Maka niat itu menjadi utama. Selain doa tadi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, kita perlu kuatkan niat. Yang pertama, menurut Said Hawa yang menukil dari pendapat Al-Imam Al-Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Hadirin, berikutnya setelah kita menghadirkan Allah dalam hati kita dengan berbagai macam cara tadi, ya, adalah kita memahami apa yang kita baca. Bacaan-bacaan sholat, jangan sampai distraksi digital, pengaruh-pengaruh notifikasi HP, berita-berita baru itu meninabobokan kita, melupakan kita bahwa HP itu bisa menjadi alat yang luar biasa untuk cepat melakukan akselerasi dari kebodohan kita. Yang dulu belum tahu arti bacaan sholat bisa pakai handphone untuk mencari apa artinya yang ku baca. Masya Allah. Jadi semoga kita dikuatkan oleh Allah untuk belajar terus, sehingga tidak ada satu kalimat pun dalam bacaan sholat yang kita tidak tahu artinya. Kita perlu paham. Kalau di luar sholat kita paham setiap amal itu kita niatnya karena Allah. Bisa jadi kita membantu orang bukan dia terima kasih, malah mencaci, dan tidak efek. Kalau orang khusyuk tidak ngefek baik cacian maupun pujian. Justru mudah menangani cacian daripada menyikapi pujian. Itu orang yang khusyuk. Selain itu, kita perlu haibah. Ayolah hadirun. Haibah itu rasa takut yang dihadirkan karena cinta. Kalau khauf dalam teks bahasa itu rasa takut yang dihadirkan karena kekuatan, bukan karena cinta. Tapi kalau haibah hadirnya karena cinta. Kita takut kepada Allah bukan menjauh, kita ingin mendekat. Hadirin, selain haibah, Said Hawa juga menyarankan agar kita punya rasa roja, punya berharap terus pada Allah. Jadi ketika sholat kita terus berharap. Distraksi digital mempengaruhi hati kita, pikiran kita, segera balik lagi, ya Allah, balik lagi, ya Allah, balik lagi. Malah ada sebuah riwayat yang kemudian bagaimana khusyuk itu bukan sekedar hati, tapi bisa didesain dari fisik. Misalnya ketika adzan belum berkumandang sudah datang dulu ke masjid, itu bisa menghadirkan rasa khusyuk. Karena khusyuk itu pemberian Allah yang kemudian diperjuangkan oleh hambanya untuk mendapatkannya. Hadirin asadakumullah, kalau kita baca Al-Quran, maka terakhir ayol hadirun itu usaha-usaha batiniyah. Ternyata dalam surat Fatir Allah sampaikan khusyuk ini spesial. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Allah mendekatkan atau menyejajarkan orang-orang yang khusyuk, yang berusaha khusyuk dengan apa yang Allah sebut ulama. Sebelum ayat tersebut, surat Fatir ayat 26, 27, 28, 29, nanti bisa dicek di rumah masing-masing. Allah bicara tentang alam semesta, tentang hujan, tentang tumbuhan, tentang hewan. Tapi kemudian Allah seakan memerintahkan kita agar membaca semua itu untuk menghadirkan rasa khusyuk. Dan ketika kita mampu menghadirkan rasa khusyuk dengan pengetahuan yang Allah kabarkan tadi, maka derajat kita disebut ulama. Tapi hadirin asadakumullah, ada perilaku fisiknya. Tadi hati, ini fisiknya. Apa itu fisiknya? Fisiknya dilanjutkan di surat Fatir ayat 29 itu, yaitu orang-orang innalladzina yatluna kitaballah, yang membaca kitab Allah, bukan yakraun, tapi ya yatluna,
Kalau membaca bisa cuman baca doang, tapi kalau yatluna kitaballah, dia membaca, memahami dan berusaha dengan keras untuk mengamalkan. Jadi rasa khusyuk itu bukan hanya kerjaan hati, tapi bisa didesain, diusahakan lewat fisik. Apa itu? Yang pertama adalah mempelajari Al-Qur'an. Yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Mereka menegakkan sholat. Jadi sholat harus ditegakkan terus. Yang ketiga wa anfaqu. Mereka berinfak mimma razaqnahum, dari yang Allah rezekikan pada mereka, sirrau wa alaniyah, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Tapi tiga-tiganya ini dilakukan oleh hamba yang akan dikasih khusyuk oleh Allah jika di akhir ayatnya yarjuna tijaratan lan tabur, mereka hanya berharap balasan dari Allah yang tidak pernah rugi. Insyaallah, semoga Allah mudahkan. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu wasamiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.